Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, sebatan kaula amul ja'aki para masyayikh, para ulama, wa akhussu bidzikri selera nasi mulja stajat keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Sumber Dakah, Kiai Haji Ainul Yaqin, Kiai Haji Muzaini, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Sabri Tafrawi, para habaib, wa akhussu bidzikri selayaran simurja Habib Anis bin Zain Al-Idrus, Habib Syauqi, sedaja para masyayikh Kiai Fathor, Kiai Bustami, Kiai Junaidi, Kiai Abdul Aziz, Kiai Ahmad, Kiai Ahmad Tijani, Kiai Rosyidi, Cukan Kiai Muhni Mukammal, sareng sedaja panitia khusus Epon, Ketua Panitia Kiai Ahmad Zainuddin, sareng sedaja para tokoh masyarakat sehadir melemangkan para aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI, kepala desa, undangan peletetangke, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sareng sedaja saya berkesempatan kangkui hadir di tempat Kak Dintoh pada saat mangken Kak Dintoh seinsyaallah irahmati, seinsyaallah imuljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Guru sekumpul Tuan Zaini, mata dek cakep apa kan? Are pantun deh. Guru sekumpul Tuan Zaini, Kiai Haji orangnya sakti. Mengapa kita berkumpul di sini? Untuk mengaji sepenuh hati. Tantretan saja saya peten kaula mulyaki mangken Kak Dintoh acara penutupan acara dari rangkaian kegiatan haflah saya bedaki sareng lembaga pendidikan Kak Dintoh itu tutup kelaban pengajian. Dan alhamdulillah peten kaula mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari kegiatan Kak Dintoh. Semoga kegiatan Kak Dintoh menjadi amal ibadah saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala.
motor stage kasokanna hajat tuan rumah panitia hadirin iqabullah sareng Allah Subhanahu wa taala. Beten kaula topik atau tema yang akan disampaikan pada malam mangkian Kak Dinto berjudul membangun kualitas diri. Napa judulnya? Membangun kualitas diri atau membangun kualitas personal. Membangun kualitas diri itu sangat penting. Makanya salah satu ulama itu ada buaki orang separingi kenikmatan sareng Allah Subhanahu wa taala aropaaki kemampuan personal pasti tak dimaksimalkan kalaban sae kalaban bagus Kak Dito termasuk dosa, termasuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iparingi nikmat sumber daya manusia pasti gunaki kalaban bagus tak dimaksimalkan Kak Dito ada guna para ulama termasuk maksiat. Makanya mungkin betul kaula bekal nyampaiaki setong tema Kak Dinto membangun kualitas personal atau kualitas diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sangat baik dalam hal Kak Dinto, dalam hal membangun kualitas diri atau pribadi. Beliau Kak Dinto di masa muda dikenal dengan gelar atau berjulukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kak Dinto kualitas yang luar biasa. Makanya beliau memang ada buaki membangun kualitas itu sangat penting. Membangun trust atau kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Menjaga adab, menjaga kejujuran Kak Dito sangat penting. Bekal kehidupan yang sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan doa nang Al-Qur'an Kak Dito diantaranya waj'alna lil muttaqina imama. Doa saya ceraki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang yang paling hebat, orang yang paling top, pemimpinnya orang yang bertakwa. Ini kan hebat nih. Tidak mungkin kita menjadi hebat jika tidak punya kualitas. Makanya betul kalau bakal motor apa saja hal-hal yang bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berkualitas, apa saja yang harus dibangun. Baiklah, orang munla punya kualitas bagus, sudah berkualitas. Kak Dinto munreng lake tak usah alamar kereng bini, tak usah alamar, bekal elamar, bekal elamar. Buktenan apa? Buktenan apa? Rasulullah kan itu tak toman alamar orang mulai ki ngode justru elamar. Sealamar Rasulullah itu Sayyidatuna Khadijah alamar dek Rasulullah. Rasulullah tak alamar bukan. Kenapa? Sudah punya kualitas pribadi yang mumpuni, Al-Amin. Makanya orang alamar kapi. Teti para pancingan stage, tantretan stage. Ya Kak Dinto para murid, para ustadz, para tetangga, para tokoh tak usah alamar, tak usah alamar nih Kak. Bangun kualitas pribadinya, biarkan orang melamar Anda. Iya. Neng tak usah alamar. Mun pribadi ini sampean nih Kak sudah berkualitas, maka sekejap aki bakal bedah orang bini si alamar detek kilo umur sekemi neng kilo tak detek mak tak ada si alamar tunggu sampai umur 30
umur 30 mak kita ada si alamar, tunggu pakun beda si alamar nih sampai umur 40, umur 40 mak kita ada sampai umur 50, mula umur 50 pasti beda si alamar, ken si alamar umur sebita dan nikah kerja nih. Dabuna para ulama ada sebuah nikah bani hadis gitu bu kalam hikmah untuk membangun kualitas pribadi. Ada 5 hal yang mungkin kita kerjakan. Pertama nikah badalema arifu zamanihi hafidhu lisanihi muqabilu sya'nihi harisu ahlihi mudawimu dzikrihi. Nikah yang akan beten kaula bahas. Pertama kula kelopain nik saya rasa ada bune kelopain. Ana apa kelopain? Pertama faktor usia kadang lupa lah kan mon jan tua nih kejen lopaan kadang kabini lupa. Oke. Nomor 2 banyak macah. Mun banyak macah nih ke banyak lupa. Mun tak lupa aja macah. Ini tak kira lupa. Pertama arifu zamanihi, harus tahu zamannya, harus peka terhadap keberadaan zaman, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, harus paham. Arifu zamanihi, mungkin zaman IT misalnya harus tahu semana orang menggunakan teknologi digital, harus owning, harus mencoba, harus belajar. Muntaka sekejitok ketinggalan zaman, beniken noroaki ke zaman punten, owning ke zaman, supaya bisa mengkondisikan diri beradaptasi ke laban jempet. Beniken norok ke zaman punten, zaman nikah tak usah toroen. Nabajan manusana kapan haram ya haram, tak bisa bertabar. Kapan halal halal, tak usah toroaki ke zaman. Oh setire zaman nah dah iya kutu toroaki bunten. Harus tahu, harus peka, harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan sejarah, perkembangan politik, perkembangan budaya. Kudu uning nih ya, supaya kita bisa menyikapi, bisa mengobati, bisa bersikap terhadap zaman. Lamun pada fenomena adat modern ketika ditoh misalnya, apa yang harus kita lakukan? Disesuaikan dengan zaman mereka. Eka benih noroaki ke zaman punten, zaman yang harus mengikuti kita. Kita harus tahu. Nikah yang pertama untuk sebagai langkah untuk membangun kualitas pribadi. Yang kedua, kesingkat baik karena Habib ampon Rabu, menikah waktu ampon Joko malam kol sepolo. Yang kedua, hafidhul lisanihi, menjaga lisan. Lanik sebenarnya makin orang telocor, orang kelupain gara-gara lisan, gara-gara tidak pandai menjaga lisan, mereka akhirnya mereka bukan berkualitas, ada ancor. Tambah para sahabat mereka pernah tanya dari Rasulullah, afakunna nu'akhud bima takallamna, kenapa ku laku nang akhirat kadin tuai Rasulullah, betul kaula saja akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh lisan kita, apa yang kita bicarakan.
Nika seatannya Sayyidina Mu'ad. Rasulullah pas dabu sakilat ka ummuka ya Mu'ad wa hal yaqubbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka ban Mu'ad, ku laku riyah orang sebanyak eseksa, banyak dilemparkan ke dalam neraka ini justru karena lisannya, justru karena hasaidu alsinatihim, apa yang telah dihasilkan oleh lidah-lidah mereka. Debun Rasulullah, lisan kita sangat lincah, lidah tidak bertulang jandeng makin, makanya hati-hati. Makanya pada peribahasa kasah, jika lisan melukai hati dari macam gula kelopain, jika pedang melukai badan masih ada obat untuk dicari, tapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Itu susah sekali. Makanya orang makin tidak banyak atau sedikit yang bisa menjaga lisannya. Justru orang bini, saya dalam hadis disebutaki mayoritas penduduk neraka kadinto adalah orang bini. Selain karena jumlah wanita memang lebih banyak dari laki-laki, juga karena wanita lebih banyak mengeluarkan kata-kata dari pria. Ini ampun viral kata-kata dari salah satu tokoh nama Aisyah Dahlan. Nika pernah dibuaki, nika seorang dokter spesialis neurologi. Beliau mengatakan wanita itu setiap hari mengeluarkan 20.000 kata, sedangkan pria mengeluarkan 7.000 kata. En gula tak percaya, karena banyak wanita yang mengeluarkan 100.000 kata. Beni dipoloi busatos buh mendeng bini mengkudu ngabentah nih. Oh tambu sekali, lengecapak nih. Jadi kan, makanya selain karena jumlah wanita sangat banyak, lebih besar dari pria, sehingga wargani esena mayoritas wanita, juga karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Hafidhu lisanihi, makanya sangat penting ini menjaga lisan. Falyaqul khairan au liyasmut, jabun Rasulullah. Abenta se bagus, mun tak bisa abenta se bagus, se bener, se valid, se jujur, yasmut, diam. Diam itu emas. Makanya berdesetong kiai beri ini kan waktu Asyura, mun Asyura ini kan sunnat tausi'ul iyal, menjember bini, menjember keluarga. Makanya kiai ini kan pas ngiber ajina ke toko emas, iki babinina tanggal 10 Muharram waktu Asyura, iki berajina ke toko emas Muni Mekasan, Surabaya, Jakarta, Madinah. Iki berajina setia sunat menjember bini, main norok ke toko emas. Ting dapat ke toko emas nih neng silake neng koro sini kan gue sebini perak serius pak, jadi kalau beli kapi neng silake aku mak neng bener, diam itu emas, jangan silake, diam itu emas. Hafidhu lisanihi, ini nomor 2, jaga. Saya nomor 3 kas lekas bayi ini kan. Muqabilu sya'nihi, fokus terhadap pekerjaannya. Orang kak ditolamun ala kok itu fokus. Bahasa
profetiknya, bahasa kenabiannya harus itqon. Itqon gak dito artinya profesional, bekerja sesuai dengan kapasitasnya, bekerja sesuai dengan profesinya. Rasulullah pernah adabu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah Ta'ala menyukai seseorang yang jika orang itu mengerjakan sesuatu, orang itu mengerjakan secara profesional, secara itqon. Muntane kita nih guru profesional, kullun ya'malu ala syakilatih, dabuna Allah. Kullun ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semua orang bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Enjak reng batura lakoni kenengi jalan muqabilu sya'nihi. Orang ini kalau kayak dinto bekerja sesuai dengan gayanya masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilati, semua bekerja dengan gaya dan stylenya masing-masing. Apa-apa maksudnya dinto para hadirin hadirat saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala lekar abadi manusia kayak itu mukhtalifin, berbeda. Orang kayak itu sobung sepada, termasuk orang kembar tak pada. Napa boleh orang tak kembar? Orang kembar tak pada, kecenderungannya tidak sama, gayanya tidak sama. Napa nasi pada? Cuma fisiknya sepada, gayanya tak pada, kecenderungannya tak pada, nafsunya tak pada, kualitas IQ-nya tidak sama, intelektualnya tidak sama. Coba sampean teliti orang sekembar tak pada. Setengah tujuan rokok, setengah tak tujuan rokok misalnya pada laki. Napa boleh saya tak kembar? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifin walidzalika khalaqahum. Jasanya Allah Ta'ala kesokan mau pada orang setunya, budayanya, bahasanya, kulitnya, rasnya, keyakinannya. Jasanya Allah Ta'ala kesokannya pada tapi kesokan Allah lah kartek pada beda si celeng, beda si kuning, beda si pote, beda si merah, beda si keriting, beda si loros, beda si teki teba pada bi Allah, beda si iman, beda si tak iman. Kesokan Allah saja. Mun Allah Ta'ala kesokan iba iman kapi mari beres, tapi Allah Ta'ala tak kesokan. Wala yazaluna mukhtalifin walidzalika khalaqahum. Memang begitu penciptaan Allah. Coba kita lihat para nabi. Para nabi nih kan, nabi nih kan tak ada, padahal sing ngutus Allah Ta'ala kapi. Jumlah nabi nih kan 124.000, jumlah rasul 113. Sewajib engkau ningin segemi nih ketak pada kapi, bodoh si keras, bodoh si lembut, bodoh si nikah tak pada, bodoh si keras. Ingat Nabi Nuh ini keras, derem memang kojak keras, doaan radikal, janteng mangken radikal mana doa. Napa doaan Nabi Nuh? Rabbi la tadharhu alal kafirina minal ardi dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, pamatiaki kapireng kafir,
ring kafir lepas mati kapi. Wah ini ke bahaya mun ke pemerintah makin tak oleh ngojan senikah ini kocak radikal mas. Keras Nabi beda si lembut ingat Nabi Isa lembut Nabi Isa nih kan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lamun ajunan nyiksa ya Allah dak kak bisa kebulan ajunan wa in taghfir lahum lamun itrema taubat isapora ajunan lakar mahanya pora lembut banget beda sing ngampulan Nabi Yunus tak jadi ngaki bigau ngampul iya bodoh si sabar bodoh si tegas nggak Nabi Musa. Semua para nabi, karakter para nabi yang tegas, yang berani, yang lembut, yang hebat menyatu dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebaik pamungkas para nabi, nabi terakhir. Sekali itu juga sahabat Rasulullah tak sami. Bodoh sesoki ingat Sayyidina Utsman artana kapi gunaaki untuk Islam. Bodoh tegas angko Sayyidina Umar. Bodoh lembut ingat Abu Bakar. Abu Bakar ini lembut orangnya. Suka nangis. Maka Nabi Siti Aisyah tak parengaki waktu Rasulullah makon muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Rasulullah songkan Abu Bakar serong imamin engkau songkan engkau sakit dipun Rasulullah tak bagi Siti Aisyah ampun ya Rasulullah aba abdi nekento orangnya nangisan mana sholat nangis maca Quran nangis lembut tapi pakun bi Rasulullah pakun ngimami sholat bodoh saya keras Sayyidina Umar ini keras setan takok sebengal ke Sayyidina Umar ini cuma setong serah rajinah lebihan ban setan berarti enten kerja ini dan ini kan menunjukkan bahwa manusia tidak sama maka pekerjaan harus fokus pekerjaan harus profesional saya nomor 4 ya Pak para untuk membangun kualitas pribadi kualitas personal saya nomor 4 dari para ulama seseorang itu harus harisu ahlihi menjaga keluarganya ku anfusakum wa ahlikum naro dabun Allah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Penjagaan diri dan keluarga dari api neraka itu di semua sektor, bukan hanya satu sisi. Pendidikan, budaya, politik, semua harus dijaga. Aban tibi geluh, petepak akidana, petepak ibadana, puruh orang lain, puruh keluarga dekat. Keluarga dekat nih kan bini, anak, orang tua, lebih semua jaga kapi. Berdecukan saya ada buaki para ulama tentang ke masuk ahlikum. Keluarga besar, lembaga pendidikan, ahlikum jaga. Namun bagi kepala negara, satu negara ini ahlikum. Makanya pemimpin itu sangat berbahaya tak bisa menjalankan kepemimpinan. Apa yang paling penting dari pemimpin? Gula aja tanya ke sampean nih Kak. Apa yang paling penting dari pemimpin?
Yang paling penting dari pemimpin adalah huruf N. Sebab kalau pemimpin tidak ada huruf N, maka hanya menjadi pemimpi. Ingat mungkin nih kan, bermimpi tapi bukan pemimpin. Jadi yang terpenting dari pemimpin huruf N. Pada ben nikah kerja tapi ongkuan nih. Pada ben gula mon abentan kanak-kanak ngudah nengi kelas kadang nang pernikahan gula ngucap senikah. Pasangan itu harus pas. Pasangan itu harus pas. Sebab kalau tidak pas hanya menjadi angan. Hanya menjadi angan-angan. Kutu pas. Pasangan nih kan. Laki bini pada ben sandal ini kan pasangan, sepatu pasangan, kiri kanan tak padel kan, kiri ben kanan ini tak padel, tapi harus berpasangan untuk mencapai tujuan harmoni rumah tangga. Mun pas pada beni pasangannya, makanya pasangan ini kan harus pas. Mun tak pas hanya menjadi angan-angan. Yang terakhir, nikah beni dak remah gula beni napanya mana beni kentro sekecil punten. Sebab nikah beda setepak ceramah kemarin nikah Habib Al-Idrus. Lah nikah setepak pengajian, setepak muqaddiah napa setepak mau itu hasanah lamun ten kula hanya muqaddimah. Cek saya kira buku hanya cover, hanya sampulnya. Saya terakhir untuk membangun kualitas pribadi, kualitas personal adalah mudawimu dzikrihi. Mudawimu dzikrihi. Selalu mengamalkan, selalu istiqomah, selalu konsisten terhadap zikir-zikirnya. Jaga zikir para panjenengan siang malam mah cek klopain, pagi sore cek klopain adikir. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Adikir deka Allah pabanyak nangi Quran nika semua redaksi zikir pakon pabanyak. Fadhkurullaha katsiran. Apa napa mak katsiran? Mak Allah Ta'ala tak ada bu doa pabanyak, nyari ilmu pabanyak, asolat pabanyak. Apa saya sebut pabanyak cuma zikir? Kenapa? Karena semua aktivitas spiritual itu namanya zikir. Zikir ini gak umum. Solawat dikir, istighfar dikir, tahlil dikir, nyari ilmu dikir, bahkan sholat itu dikir. Aqimis sholata li dzikri. Sholat ini dikir. Nah, karena zikir ini umum, semua kegiatan spiritual itu disebut zikir, maka Allah Ta'ala jabu fadhkurullaha katsiran. Bahkan dalam ritual haji bi Allah Ta'ala ini kan ayat-ayat haji seipakun melupakun banyak dizikir. Fa idza qadaitum manasik fadhkurullah indal masy'aril haram fadhkurullaha kama hadakum fadhkurullah banyak zikir. Kenapa? Sebab zikir kak dintoh wiqayah, menjaga di benteng yang sangat hebat. Tak usah ngalak sekep apa punten, tak usah nyango pistol, tak usah nyango arek, tak usah nyango punten. Atikir banyak, atikir banyak. Tikir bisa solawat, bisa istighfar, bisa tahlil, bisa tasbih.
bisa umum tikir gitu. Fadhkurullaha katsiran. Mangkana bedeca ojaan kak dito bahwa detandana orang cerdas kak dito diantarana untuk menambah kecerdasan seseorang iki kak dito tikir diantarana orang Imam Polan banyak untuk membangun kecerdasan orang ini kemale cerdas diantara, tapi si paling menentukan kecerdasan seseorang ini kan pikir. Orang mun ahli pikir ini kebiasaan cerdas timun sambian torain membeda orang cerdas ini kebiasaan pikir ini banyak biasa ya pikir macam-macam nih kan pikir ini kata apa ada betul kalau setuju ini kata apa ada pikir beda yang ahli aki solawat, beda yang ahli aki nikah, beda yang ahli nikah ini bagus beda yang ahli aki solat, beda yang ahli aki ilmu, beda yang ahli aki nikah macam-macam. Nah ini kan saya terakhir mudawimu dzikrihi cukup ki? Ya cukup tak cukup jadi yang ledebak ledai lemak lah. Lakat dari awal saya juga untuk membangun kualitas pribadi kak dintob beda lemak hal dabuna para ulama karena sampun nomor 5 ampun disebut ben penceramah nomor 2 ampun rabu lakila ampun cukup lama beliau menunggu mata tuli mare nika nah, nika mang foto nika wajib dan kula hukumah wajib ambu tidak pak kah hukumah wajib ambu karena dan kula membuka dengan pantun maka akan menutup dengan pantun. Jika Anda berperang kalah berarti Anda belum sakti. Jika ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Ustadz Sofyan dari Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.